agar kita membuat sebuah penelitian itu menarik ya para pembaca atau para pemirsa untuk melihat atau mencari tahu isi dari penelitian kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah saya akan jawab dalam sebuah piramida ya, atau dalam bentuk segitiga terbalik. Ya. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Coach Abel. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa-nyapa teman-teman semua. Dan yang pastinya adalah kalau saya hadir, ya pasti selalu memberikan materi-materi yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar ya teman-teman tidak ketinggalan dengan materi-materi yang disajikan ya. Oke. Salam literasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, selamat bergabung. Semoga kita ketemu di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di pertemuan kita hari ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, baik ya. Dalam hal terkait dengan penulisan proposal skripsi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran ya mahasiswa untuk persiapan penulisan proposal skripsi. Saya akan memberikan yang berkait dengan bagaimana kita menulis dalam hal latar belakang masalah penelitian ya, kait dengan apa yang mau dikajikan atau apa yang mau dituangkan dalam sebuah latar belakang masalah penelitian. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan ya saya juga sering menemukan atau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang disampaikan oleh mahasiswa. Ya. Nah, pertanyaan tersebut yang pertama itu bagaimana cara menyusun proposal yang baik dan benar. Ya. Pertanyaan yang berikut juga yang muncul itu adalah bagaimana cara yang mudah dan sistematis dalam menganalisa masalah di latar belakang agar masalah tidak melebar kemana-mana dan fokus pada masalah yang akan kita teliti. Ya, dalam bab 1 ada latar belakang, bagaimana cara agar latar belakang tersebut runtun dan menghasilkan judul di akhirnya. Nah, di pertanyaan yang kedua ini muncul itu Bapak ya, bagaimana kita memfokuskan sebuah ya kajian yang berhubungan dengan latar belakang masalah penelitian sehingga benar-benar runtun ya, yang akan ya berakhir pada sebuah judul penelitian. Tuh. Pertanyaan berikut juga muncul itu adalah bagaimana cara menentukan atau aspek apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih bidang perusahaan yang sesuai dengan judul yang akan kita uji agar hasil dari karya ini hanya memperoleh hasil yang baik. Pertanyaan berikutnya juga muncul ya, bagaimana menentukan metode penelitian, juga ya bagaimana menentukan dan cara menulis pemilihan referensi, misalnya dari buku, jurnal, website ataupun referensi-referensi yang lain. Habis itu juga muncul pertanyaan apakah wajib untuk menggunakan teori literatur. Dan juga pertanyaan yang terakhir ini adalah apakah kajian terdahulu tidak boleh tahun-tahun yang lebih lama. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini seringkali muncul dari mahasiswa ya, sehingga ya saya terketuk untuk membagikan ya bagaimana sih ya agar kita membuat sebuah penelitian itu menarik ya para pembaca atau para pemirsa untuk melihat atau mencari tahu isi dari penelitian kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan saya jawab dalam sebuah piramida gitu kan ya, dalam sebuah piramida yang nanti akan membentuk sebuah ya latar belakang masalah itu yang baik dan yang
yang sesuai dengan karya ilmiah. Nah, sebelum saya akan menjawab sebuah pertanyaan tersebut, ya, maka kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan penelitian. Nah, penelitian itu adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis yang memiliki tujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan memperbaiki fakta-fakta. Nah, di mana di sana itu mengatakan apa? Penelitian itu sebuah proses penyelidikan atau proses investigasi yang dilakukan itu adalah secara aktif, ya, secara aktif, tekun, dan sistematis. Gunanya apa? Ya, gunanya untuk apa? Untuk menemukan atau menginterpretasikan, dan juga guna dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki masalah. Ya. Fakta-fakta yang kita temukan itu berhubungan dengan, pastinya adalah berhubungan dengan masalah. Nah, masalah itu kan bersumber dari sebuah fenomena. Fenomena ini yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Ya, nah, kalau kita melihat penelitian itu berdasarkan sebuah ciri keilmuan itu, yaitu terkait dengan rasional, empiris, sistematis. Dan juga ya, ciri-ciri penelitian yang baik itu adalah bersifat ilmiah, sifatnya itu berkesinambungan, ya, sifatnya memberikan kontribusi, dan juga sifatnya adalah analitis. Nah, kalau kita melihat ciri dari keilmuan yang berkaitan dengan penelitian itu rasional. Nah, rasional itu maksudnya bagaimana sih, Pak? Ya, rasional itu adalah ya, kita melakukan sebuah penelitian itu dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang masuk akal, yang dapat dijangkau oleh seorang nalar seorang manusia. Ya. Jadi tidak ada melakukan penelitian hanya cuman yang memenuhi syarat gitu kan ya, sehingga ya dia melakukan berbagai macam cara untuk menemukan atau membuktikan sesuatu ya yang memang dilakukan dengan cara yang tidak masuk akal gitu. Lalu juga adalah terkait dengan empiris, ya. Empiris itu yang bermaksud bahwa ya penelitian itu harus berdasarkan sumber pengetahuan gitu kan ya. Sumber pengetahuan yang diperoleh dari seorang pengamat ya atau seorang peneliti yang dapat diamati dengan indera seseorang atau indera si pembaca yang ingin mengetahui terkait dengan hasil dari sebuah penelitian tersebut, ya, yang dimana ya terkait dengan empiris ini pastinya akan menemukan sebuah metode yang baik terkait dengan pemberian atau ya mencari sebuah solusi penyelesaian. Ya. Lalu kalau kita melihat terkait dengan sistematis gitu kan ya, penelitian itu harus sistematis, ya, harus memiliki langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang logis, ya, sehingga kita bisa apa? Sehingga ya kita bisa menjelaskan terkait dengan atau mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan fenomena yang memang sedang terjadi atau masalah yang sedang terjadi berkaitan dengan subjek penelitian. Nah, kalau kita melihat ciri ya yang benar dari penelitian itu memang harusnya apa? Harusnya bersifat ilmiah. Ya, bersifat ilmiah itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, bersifat ilmiah itu maksudnya ya penelitian dilakukan sesuai dengan ya suatu prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk sebuah fakta atau suatu fakta. Ya, yang didapatkan secara apa? Secara objektif, bukan secara subjektif. Ya. Jadi kalau yang berkait dengan ilmiah, ya berkait dengan ilmiah itu pastinya apa? Harus ya kita melakukan itu secara prosedur. Ya. Sehingga kita dapat apa? Ya kita mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan terkait dengan apa? Terkait dengan penelitian tersebut secara objektif, bukan secara subjektif. Kalau secara subjektif itu kan ya hanya mendapatkan satu pernyataan dari seseorang, kita menganggap bahwa masalah itu salah. Lalu kalau misalnya bersifat atau ciri
berkesinambungan gitu kan ya. Ciri berkesinambungan di sini yang artinya ya hasil dari suatu penelitian itu selalu apa? Selalu disempurnakan dari waktu ke waktu ya, melalui proses berjalan secara terus-menerus gitu kan ya. Misalnya kita melakukan penelitian dari suatu tempat ya, maka penelitian itu setidaknya atau harus ya dapat digunakan oleh penelitian lain yang nantinya itu adalah akan memperbaiki terus-menerus masalah-masalah yang muncul di objek atau di subjek penelitian yang pernah kita lakukan. Jadi ya katakan secara terus-menerus gitu kan ya, berkesinambungan ya. Habis itu memberikan kontribusi ya. Kalau memberikan kontribusi itu maksudnya apa gitu kan ya, yang dimana ya suatu penelitian harus terdapat unsur kontribusi gitu kan ya, ada unsur ya kontribusi atau memberikan nilai tambah ya, memberikan nilai tambah terhadap apa, atau nilai tambah kepada siapa ya, nilai tambah kepada ya, baik itu yang sifatnya itu adalah terhadap ilmu pengetahuan maupun terhadap apa, terhadap perusahaan yang kita jadikan sebagai tempat penelitian, ataupun memberi nilai tambah kepada apa, kepada institusi kita itu. Habis itu yang terakhir apa? Yang terakhir itu terkait dengan ciri penelitian itu adalah analitis. Ya, kalau analitis berarti atau maksudnya itu adalah ya penelitian dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan ya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Ya. Dan harus menemukan atau harus berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Ya, hubungan sebab dan akibat antara yang variabel-variabel yang digunakan atau antara indikator-indikator yang digunakan dalam apa? Dalam penelitian yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita kajikan. Poin penting dari latar belakang masalah itu apa gitu ya? Atau apa yang menjadi highlight dari sebuah latar belakang masalah penelitian. Nah, poin penting di sini yang pertama itu adalah terkait dengan ya suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan data, fakta maupun referensi yang ada. Kemudian alasan tersebut dipakai sebagai acuan bagi sang peneliti. Ya, dia katakan apa? Suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan data. Jadi ya menulis sebuah latar belakang itu bukan hanya sebuah karangan biasa atau sebuah tulisan-tulisan biasa. Tapi apa, latar belakang itu dia katakan suatu alasan yang rasional, esensial dan juga berdasarkan data, fakta, referensi. Ya. Yang dimana ya data dan fakta ini dapat dipakai oleh seorang peneliti selanjutnya. Lalu poin yang berikutnya adalah ya gejala-gejala yang ada di lapangan, lalu ya memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Nah, gejala-gejala tersebut dalam penelitian itu disebut sebuah fenomena. Ya. Fenomena ini yang nantinya akan dikaji ya lebih lanjut. Ya, dalam sebuah penelitian. Itu. Yang berikutnya juga apa? Poin pentingnya itu dalam latar belakang adalah adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja serta tidak secepatnya dicarikan solusi. Itu. Jadi ketika kita tidak mencarikan sebuah solusi untuk menyelesaikannya, maka itu pasti nanti ya pastinya akan menimbulkan masalah yang sangat kompleks dan sangat besar ya, sehingga teman-teman jika menemukan sebuah fenomena harus segera dicarikan solusi ya, harus segera dicarikan solusi ya, paling tidak ada solusi terkait dengan solusi pengendalian atau solusi penyelesaian atau solusi penanganan dan lain sebagainya ya. Yang poin terakhir itu adalah terkait dengan pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut, yang artinya ya dari masalah tersebut itu harus ditinjau secara teoritis ya, harus
ya secara teoritis, sehingga apa? Sehingga ya memberikan sesuatu agar bisa menyelesaikan persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Ya. Nah, dari poin penting ini adalah dari poin penting ini maka saya akan masuk seperti apa sih latar belakang itu, ya. Atau dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita merangkumnya itu atau kita menjawabnya dalam bentuk apa sih, kan ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi atau latar belakang itu yang baik agar tidak ada lagi tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana kita menulis latar belakang itu agar tidak melebar, agar tidak melenceng atau dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara agar kita menulis sebuah latar belakang itu runtun, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah saya akan jawab dalam sebuah piramida, ya, atau dalam bentuk segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik ini saya akan hanya membagi dalam 3 bagian utama, ya. Yang pertama itu adalah di bagian pertama itu terkait dengan general statement. Nah, dalam kita menulis sebuah latar belakang masalah penelitian, di bagian pertama itu adalah kita harus menulis, atau di bagian pertama di paragraf pertama itu adalah kita harus menulis terkait dengan masalah yang bersifat umum. Ya, masalah secara umum itu seperti apa? Ya, nanti saya akan memberikan sebuah contoh itu kan ya. Seperti apa masalah secara umum atau yang berkait dengan general statement di sini. Nah, di bagian kedua di latar belakang tersebut itu adalah terkait dengan relevansi masalah. Nah, di bagian kedua di sini adalah yang berhubungan dengan relevansi masalah, yang dimana di sini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan teori-teori, ya, atau pernyataan-pernyataan para ahli, dan juga yang berkaitan dengan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul penelitian kita atau judul skripsi kita. Jadi masalah yang secara umum, habis itu adalah kita akan memberikan sebuah penanganannya itu adalah dengan dikaitkan dengan secara teoritis tadi ya, dikaitkan atau dihubungkan dengan secara teoritis. Maka di sini kita kaitkan atau kita hubungkan untuk apa? Untuk menyatakan bahwa masalah tersebut adalah penting untuk diselesaikan. Yaitu dengan apa? Dengan teori, dengan jurnal-jurnal, ya, atau apapun yang berkaitan dengan yang logis, yang bisa diterima dengan akal sehat. Nah, di bagian terakhir apa? Di bagian terakhir itu bagian ketiga itu adalah terkait dengan solusi penyelesaian masalah. Nah, solusi penyelesaian masalah di sini adalah yang berkaitan dengan kita mengungkapkan terkait dengan ide kita atau metode yang kita gunakan terkait dengan masalah yang sedang dialami. Nah, dan yang perlu digarisbawahi adalah ide atau metode yang kita sampaikan di sini itu adalah harus relevan, harus relevan dengan teori yang kita gunakan, sehingga dari solusi penyelesaian masalah ini akan membentuk sebuah judul penelitian. Membentuk sebuah judul penelitian atau judul skripsi. Nah, inilah bagian penting yang berkaitan dengan latar belakang masalah penelitian atau latar belakang masalah dalam hal penulisan skripsi. Jadi agar kita itu benar-benar runtun, agar kita benar-benar itu tidak melebar, maka kita dibuat seperti ini. Saya akan memberikannya itu adalah dalam bentuk sebuah segitiga seperti ini. Jadi kita menjelasnya itu adalah, atau kita menulisnya itu adalah runtun. Mulai dari general masalah yang secara umum atau fenomena yang secara umum, di situ adalah diturun atau diperkecil lagi dengan apa? Dengan terkait dengan kita kaitkan fenomena ini dengan apa? Pernyataan para peneliti atau terkait dengan pernyataan para ahli. Yang pastinya adalah terkait dengan pernyataan para peneliti dan para ahli di sini berhubungan dengan teorinya.
Habis itu berkaitan dengan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Dan setelah kita mengungkapkan itu, maka kita terus ya turun ke bawah dan semakin kecil ya, atau yang mengerucut ya, mengerucut kepada judul itu terkait dengan kita mengungkapkan. Terkait dengan apa? Terkait dengan solusi penyelesaian masalahnya. Maka di sini adalah kita ungkapkan terkait dengan gap yang terjadi ya. Apa gitu kan ya perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, maka kita ambil ya dari perbedaan ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah ya peluang kita untuk membuat sebuah keputusan untuk memberikan sebuah metode penyelesaian masalahnya atau memberikan solusi ya, solusi yang baik terkait dengan penyelesaian ya atas masalah yang sedang dialami. Ya, nah, teman-teman ya, yang berkaitan dengan general statement di sini ya, saya akan coba untuk memberikan sebuah contoh terkait dengan bagaimana sih kita ya membuat sebuah general statement atau gambaran umum ya yang berkaitan dengan masalah yang kita kaji ya. Misalnya adalah ya saya akan coba memberikannya itu adalah terkait dengan poin pertama dulu ya. Poin pertama itu yang berhubungan dengan general statement ya. Ini misalnya saya akan memberikan judul seperti ini ya. Pengaruh minat baca mahasiswa terhadap nilai akhir ya, nilai akhir ujian ya. Pastinya ujian ya. Atau nilai ujian akhir. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini judulnya ya, kalau seperti ini judulnya, maka ya bagaimana kita menulis sebuah general statement atau masalah secara umum. Nah, jika judulnya seperti ini, maka general atau masalah secara umumnya kita coba kaji. Ya. Nah, kalau judulnya seperti ini ya, di bagian pertama itu adalah ya, di bagian pertama itu terkait dengan general statementnya, maka ya saya akan coba untuk memberikan 3 poin gitu kan ya. Ya, terkait dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Habis itu terkait dengan rasio kelulusan. Habis itu adalah terkait dengan rasio nilai akhir masuk perguruan tinggi. Nah, kita bagian yang kedua gitu kan ya. Di bagian yang kedua itu ya tadi berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan relevansi masalah. Ya, bagian maka yang bagian pertama adalah kita akan menjelaskan terkait dari apa? Kita mulai dari menjelaskan terkait dengan nilai ujian akhir. Nilai ujian akhir. Nah, di nilai ujian akhir di sini adalah kita akan menjelaskan ya terkait dengan apa? Pengertian. Ya, habis itu adalah terkait dengan indikator. Ya, habis itu terkait lagi dengan ya persyaratan dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan nilai ujian akhir. Nah, semua ini adalah ya semua ini yang harus ya di sini harus apa? Harus berdasarkan pendapat para ahli. Nah, pada saat bagian pertama di sini dibagi apa? Di bagian kedua di sini yang berkaitan dengan nilai ujian akhir, itu semua yang kita sampaikan mulai dari pengertian, indikator, ya persyaratan dan lain sebagainya, itu berdasarkan buku, berdasarkan teori, berdasarkan pendapat para ahli. Ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kita akan menjelaskan terkait dengan apa? Minat baca. Nah, minat baca di sini juga ya hal yang sama, ya. Hal yang sama, ya. Mulai dari apa? Ya, mulai dari pengertian. Ya. Habis itu adalah penyebab. Nah,
Habis itu juga terkait dengan apa ya, terkait dengan contoh gitu kan ya, contoh ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama ya, pendapat para ahli. Ini bukan pendapat si peneliti itu sendiri, tapi pendapat para atas seorang ahli atau berdasarkan buku ya, berdasarkan literatur yang kita miliki. Poin ketiga itu adalah terkait dengan ya, kedua-duanya ini ya, minat baca dan nilai ujian akhir ini adalah ini terkait dengan ya, bagaimana ya di sini menjelaskan menjelaskan ya hasil dari penelitian sebelumnya ya. Nah, di sini terkait dengan ya hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, di sini saya selalu menyarankan ya, jika kita meneliti ya dengan menggunakan ya metode ya, misalnya pendekatannya itu adalah kuantitatif, maka ya di sini harus ya kita menjelaskan ya hasil penelitian ya, hasil penelitian yang apa ya, yang pro dan kontra ya. Gitu. Ya, misalnya ya penelitiannya si A ada yang minat baca itu berpengaruh terhadap nilai ujian akhir. Nah, penelitian si B ya, dia menemukan atau menyampaikan bahwa minat baca itu tidak memiliki pengaruh ya kepada nilai ujian akhir. Nah, itu yang dimaksud tadi apa adalah terkait dengan hasil penelitian yang relevan ya, dengan kita menjelaskan yang atau kita mengambil yang hasilnya itu adalah pro dan kontra. Gitu ya. Setelah ini ya, setelah dari bagian kedua di sini ya, dari bagian yang kedua di sini, maka ya kita akan coba ke bagian yang terakhir. Nah, bagian terakhir ya, di bagian terakhir dia katakan apa ya, terkait dengan ya solusi penyelesaian masalah ya, solusi penyelesaian masalah. Di bagian yang terakhir ya, bagian terakhir tadi itu adalah apa ya, bagian terakhir apa tadi ya, bagian ketiga ya, tadi itu apa ya, solusi gitu kan ya, terkait dengan solusi penyelesaian masalah ya. Nah, dalam hal terkait dengan solusi penyelesaian masalah di sini ya, pastinya itu adalah yang pertama ya, dijelaskan terkait dengan hasil pengamatan awal. Nah, pengamatan awal di mana di sini? Pengamatan awal pada apa ya? Pada subjek penelitian. Di bagian pertama kita jelaskan terkait dengan ya, kita melakukan amatan awal gitu kan ya. Yang artinya kita akan menjelaskan dulu terkait dengan atau mengidentifikasi atau mendeskripsikan terkait dengan ya subjek penelitian. Misalnya, nah, dijelaskan terkait dengan SMKB itu merupakan ya sekolah yang berbasis bla 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 ya, misalnya berbasis komputerisasi dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dulu ya. Setelah itu ya dijelaskan terkait dengan ya apa yang kita temukan di sana. Oh, ternyata yang temukan itu adalah ya siswa itu ya mereka membaca ya, tapi lebih suka ya membaca menggunakan ya digital ketimbang mereka membaca buku. Nah, itu misalnya yang menemukan masalah awal. Nah, di bagian kedua ya, di bagian kedua baru kita kerucut terkait dengan setelah kita menemukan tadi ya, kita akan memberikan solusi di sini ya. Memberikan apa? Memberikan ya, memberikan solusi. Nah,
Nah, solusi di sini adalah ya kita akan mengungkapkan ide-ide kita terkait dengan solusi, misalnya ya solusi penyelesaian yang digunakan, misalnya pendekatannya itu adalah ya pendekatan misalnya ya mendirikan perpustakaan ya, perpustakaan online gitu kan ya, misalnya. Habis itu juga ya ide yang berikutnya juga ya, misalnya itu adalah ya menjadwalkan belajar bareng gitu kan ya, belajar bareng. Nah, belajar bareng. Nah, jadi dijadwalkan itu adalah menjadwalkan belajar bareng itu misalnya ya 1 minggu gitu kan ya, 1 minggu 1 kali gitu ya, 1 minggu sekali. Nah, di poin terakhir itu adalah terkait dengan judul. Nah, judul penelitian. Nah, di judul penelitian ini kita akan menjelaskan terkait dengan apa sih? Terkait dengan tadi ide kita gitu kan. Misalnya gini ya. Berdasarkan yang kita temukan di lapangan, hasil observasi awal, penyelesaian yang disampaikan atau yang diberikan ya, yang diberikan oleh peneliti ya, dalam bentuk sebuah karya ilmiah ya, dengan judul pengaruh minat baca siswa terhadap nilai akhir, nilai ujian akhir. Selesai deh, ya, selesai ya. Ini teman-teman ya, yang saya perlu bagikan kepada teman-teman ya, terkait dengan apa tadi ya, terkait dengan latar belakang masalah penelitian ya. Ada general statement, relevansi masalah, solusi penyelesaian masalah, dan judul penelitian. Oke, teman-teman ya.